Halo semuanya, selamat datang, selamat pagi atau selamat siang bagi kalian yang sedang menyaksikan video ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah resmi menjadi siswa-siswi kelas 7 di SMP. Wah, keren sekali ya. Sekarang statusnya bukan lagi anak SD, tapi sudah jadi siswa SMP yang tentu saja lebih mandiri dan menantang. Nah, memasuki lingkungan sekolah yang baru pasti ada banyak hal baru juga yang kalian temukan. Salah satunya adalah ruangan yang mungkin waktu SD jarang kalian dengar atau bahkan tidak ada, yaitu ruang bimbingan konseling atau sering disingkat BK. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, di video ini kita akan mengupas tuntas dan berkenalan secara mendalam dengan BK. Mengapa ini penting? Karena di SMP, BK akan menjadi salah satu bagian terbaik dalam perjalanan sekolah kalian. Bersama saya, Pak Ali, mari kita mulai petualangan seru di SMP dengan mengenal siapa itu sahabat baru kalian di sekolah. Sebelum kita bahas fungsinya, saya ingin mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk jujur pada diri sendiri. Apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata ruang BK atau guru BK? Jujur saja nih, pasti ada yang langsung membayangkan ruangan yang menyeramkan, tempat interogasi, atau tempat anak-anak nakal yang suka melanggar aturan, merokok, atau bolos sekolah dan ditangkap. Seperti itu bukan? Banyak sekali mitos yang beredar di luar sana kalau masuk ruang BK itu adalah sebuah aib atau hukuman. Hari ini saya ingin menegaskan dengan sangat jelas bahwa mitos itu salah. Jadi BK bukan tempat anak nakal, tetapi rumahnya sahabat murid. Di tingkat SMP, bimbingan konseling atau BK adalah layanan bantuan khusus yang disediakan oleh sekolah untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. Catat ya, seluruh siswa, bukan cuma siswa yang sedang punya masalah. BK hadir sebagai sistem pendukung atau support system agar kalian itu bisa belajar dengan nyaman, membantu kalian beradaptasi dari lingkungan SD ke SMP dan membantu mengembangkan bakat yang kalian miliki dan bersama-sama mencari solusi jika kalian sedang menghadapi jalan buntu. Jadi, mulai hari ini ubah sudut pandang kalian ya. BK itu bukan tempat penghukuman, melainkan rumah yang aman dan nyaman bagi siswa. Lalu, kalau BK itu ruangannya, siapakah guru BK itu? Nah, ada beberapa peran guru BK di sekolah. Sederhananya, guru BK memiliki 3 peran utama yang sangat seru. Yang pertama, guru BK adalah teman curhat atau sahabat kalian. Di SMP kalian akan bertemu lingkungan baru, pelajarannya yang lebih banyak, dan teman-teman yang karakternya bermacam-macam. Terkadang hal ini bikin stres atau bingung. Nah, guru BK adalah orang dewasa di sekolah yang siap mendengarkan cerita kalian tanpa menghakimi kalian. Kalian boleh cerita tentang apa saja, dari masalah pertemanan, rasa tidak percaya diri, atau kejenuhan belajar kalian. Peran yang kedua adalah sebagai peta bakat. Banyak anak kelas 7 itu yang belum tahu sebenarnya kelebihan mereka apa sih? Saya sukanya apa ya? Bakat saya di mana ya?
Itu kan yang sering kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Guru BK akan membantu kalian mendeteksi potensi diri, hobi, dan minat kalian agar bisa disalurkan ke ekstrakurikuler yang tepat. Peran ketiga adalah sebagai problem solver atau rekan pemecah masalah. Kami tidak memberikan hukuman, melainkan membantu kalian berpikir jernih untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kalian hadapi. Dan satu hal yang paling membedakan guru BK tidak bertugas memberikan nilai angka di rapot seperti guru matematika, guru sejarah, ataupun guru IPA lainnya. Jadi kalian tidak perlu jaim atau terlihat kurang pintar di depan guru BK. Di sini kami murni untuk mendukung perkembangan kepribadian kalian. Untuk membantu kalian secara maksimal, layanan BK dibagi menjadi 4 bidang utama yang sangat menarik dan saling berkaitan. Mari kita bahas satu persatu dengan contohnya di kehidupan nyata. Bidang yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi. Ini berfokus pada diri kalian sendiri. Contohnya, bagaimana cara mengendalikan emosi saat sedang marah, bagaimana membangun rasa percaya diri untuk berbicara di depan kelas, atau bagaimana memahami perubahan fisik dan psikologis kalian yang mulai beranjak remaja. Di bidang kedua adalah bimbingan belajar. Nah, ini seringkali jadi masalah anak kelas 7. Banyak yang kaget karena pelajaran SMP ternyata lebih padat dibandingkan di SD. Di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana teknik mencatat yang menyenangkan, bagaimana cara mengatur waktu atau time management antara belajar, bermain, dan juga istirahat, serta bagaimana mengatasi rasa malas yang tiba-tiba datang menjelang ujian. Bidang yang kedua adalah bimbingan sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, apalagi di sekolah. Di bidang sosial ini, guru BK akan memberikan bimbingan tentang bagaimana cara beradaptasi di lingkungan SMP yang baru, tips memilih teman yang membawa pengaruh positif, cara mengatasi konflik atau salah paham dengan teman kelas, hingga bagaimana bersikap sopan kepada guru dan staf di sekolah. Bidang yang keempat adalah bimbingan karir. Loh, masih kelas 7 kok sudah bahas karir? Hei, jangan salah. Sejak dini kita itu harus mulai mengenal dunia luar. Di bidang ini kita akan mengeksplorasi cita-cita kalian. Apakah ada yang menjadi dokter, programmer, pengusaha, atau bahkan menjadi animator? Kita akan pelajari sejak sekarang apa saja yang perlu kalian persiapkan dari bangku SMP untuk meraih mimpi-mimpi besar kalian tadi. Sekarang, Pak Ali tahu apa yang mungkin mengganjal di hati kalian. Aduh, sebenarnya saya pengen curhat ke Pak Ali, tapi takut nanti cerita saya malah bocor ke wali kelas, diadukan ke orang tua, atau malah jadi bahan gosip satu sekolah. Tenang, buang jauh-jauh kekhawatiran itu. Di dalam dunia profesional bimbingan konseling, kami mengikat diri pada aturan kode etik yang sangat sakral, yang disebut sebagai asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Artinya, apapun status, cerita, masalah, keluh kesah, hingga air mata yang kalian tumpahkan di dalam ruang BK akan dijamin aman di dalam ruangan tersebut dan tidak akan disebarluaskan kepada siapapun tanpa izin dari kalian sendiri. Gembok rahasianya ada di tangan guru BK dan kuncinya ada pada kepercayaan kalian. Jadi kalian bisa bercerita dengan sangat lega, plong, tanpa ada perasaan cemas atau takut dihakimi.
Ingat ya, kalau cerita di guru BK, kalian harus jujur agar Pak Ali bisa memberikan solusi yang sangat membantu kalian dalam memecahkan permasalahan yang kalian hadapi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video perkenalan ini. Kesimpulannya, guru BK atau ruang BK adalah zona aman kalian di sekolah. Kami, Pak Ali dan para guru BK lainnya adalah sahabat yang selalu siap membukakan pintu dan mendengarkan kalian kapan saja. Jangan ragu untuk datang sekadar menyapa di koridor sekolah atau mampir untuk mengobrol santai. Bagi kalian yang menonton video ini di YouTube, yuk kita berinteraksi di kolom komentar. Coba tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian setelah tahu apa itu fungsi BK yang sebenarnya. Jika ada hal yang masih membuat kalian penasaran, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami akan mencoba menjawabnya satu persatu. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman kelas kalian agar tidak ada lagi yang takut dengan BK, dan subscribe saluran ini untuk materi-materi bimbingan seru lainnya. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Tetap semangat belajar di SMP, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di ruang BK atau video edukasi berikutnya. Selamat pagi.